Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Jublangan Bapak Subagio, yang saya hormati masyarakat Desa Jublangan yang sudah bersedia hadir pada pertemuan kali ini di Aula Kertajaya pada hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 2025 dalam acara sosialisasi pemilih pemula untuk pemilih pemula dalam tahapan pemilu kada tahun 2024. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal baru bisa disayang. Perkenalkan, saya Bagas Ibnumaki selaku Divisi Data Panitia Pemungutan Suara Desa Jublangan dalam tahapan pemilu kada tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang hadir di Aula Kertajaya seperti apa pemilu itu adanya. Yang pertama, pemilu. Teman-teman di sini harus bisa membedakan apa itu pemilu dan apa itu pemilihan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah, baik itu bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Jadi bisa saya simpulkan, perbedaan antara pemilu dan pemilu kada adalah kalau pemilu yang kita pilih adalah presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan pada pemilu kada yang kita pilih adalah kepala daerah, mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Tadi juga saya sebutkan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di sini maksudnya pemilihan dilakukan secara langsung. Artinya pemilih ketika memberikan hak suaranya dilakukan langsung, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, meskipun itu sanak saudaranya. Umum artinya setiap masyarakat yang sudah memiliki hak pilihnya berhak untuk menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilihan. Dan asas ketiga yaitu rahasia. Yang dimaksud dengan rahasia adalah setiap pilihan dari warga negara, baik itu memilih paslon 1, paslon 2, paslon 3 dan seterusnya, kerahasiaannya dijaga oleh negara. Bebas artinya tidak ada tekanan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya. Dan jujur, pelaksanaan dilaksanakan secara jujur, tidak melakukan kecurangan baik oleh peserta maupun pemilih. Dan adil, semua warga masyarakat yang memiliki hak pilih memiliki hak yang sama, tidak dibeda-bedakan dalam menentukan pilihannya. Sekarang masuk ke poin kedua, kapan waktu pelaksanaannya? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di sana dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Biasanya dilaksanakan pada hari Rabu, entah itu tanggal 27 November, hari Rabu, tanggal 14 Februari, hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Sebenarnya tidak ada alasan yang istimewa kenapa hari Rabu dipilih. Hanya saja hari Rabu dianggap sebagai hari yang paling optimal untuk dilaksanakan pemilu karena tidak terlalu dekat dengan hari Minggu, hari libur, dan tidak terlalu dekat dengan hari pertama kerja, hari Senin. Sehingga meminimalisir masyarakat ketika memberikan hak pilihnya tidak lari dari tugasnya, tidak lari dari pekerjaannya, tidak libur secara mendadak.
Sekarang siapa saja yang boleh menjadi pemilih? Tadi dijelaskan berdasarkan undang-undang pemilu, yang boleh menjadi pemilih adalah penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Meskipun di bawah 17 tahun, kalau seumpamanya yang bersangkutan sudah menikah, maka yang bersangkutan sudah memiliki hak untuk memilih. Terus yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dan yang ketiga, pemilih tersebut bisa menjadi pemilih berdasarkan dokumen induk yang mereka miliki. Artinya, meskipun yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun, akan tetapi tidak memiliki dokumen induk yang berlaku, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menyalurkan hak suaranya. Nah, saya jelaskan secara singkat saja mengenai hak induk. Hak induk yang berlaku di Indonesia adalah dokumen kependudukan yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing daerah, yaitu dokumen yang berupa KK dan KTP. Selanjutnya teman-teman sudah tahu kapan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Ada yang tahu? Nah, saya kasih bocoran. Kalau nanti pada tanggal 27 November 2024 seluruh provinsi di Indonesia, terkecuali provinsi daerah khusus daerah istimewa Yogyakarta, akan melaksanakan yang namanya pemilu kada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Lantas siapa saja yang kita pilih? Pertama, ada gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Calon wakil gubernurnya siapa saja? Yang pertama, pasangan calon Duduk Nurul Hamidah dan Lukmanul Hakim. Yang kedua, Khofifah Indar Parawansa dan Emen Istianto Dardak. Terus yang ketiga, Triris Mahalini dan Zahrul Askar Asunta Gusman. Sementara untuk tingkat kabupaten yang kita pilih adalah paslon nomor 1, pasangan Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Mbak Ulfiah. Dan untuk paslon 2, Bapak Karna Suswandi dan Umi Hoirami. Sudah tahu bukan siapa yang akan kita pilih nantinya? Ingat teman-teman, golput bukan pilihan. Suara kalian menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Dan saya tutup kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dengan kata-kata yang saya kutip dari Mas Joni. Masalah komunikasi terbesar kita saat ini adalah mendengarkan, bukan untuk memahami, tapi untuk menanggapi. Dari saya, pahami calon yang akan kita pilih, bukan malah menanggapinya. Dan ingatlah, pemilih cerdas untuk pilkada berkualitas. Saya Bagas Ibnu Maki Islam, Divisi Data PPS Desa Dundangan, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bernasilasi, bertani sutra. Terima kasih dan sampai jumpa.